terima kasih atas undangannya bergabung di Zoom meeting ini. Saya Muhammad Suyudi Haidir. Saya bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Mohon izin Pak Yudi, bagaimana makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Bapak, serta bagaimana kita bisa menerapkan wawasan kebangsaan tersebut di era globalisasi pada saat ini, Pak? Ya, baik. Kalau menurut kami, wawasan kebangsaan itu sendiri kan cara pandang negara agar identitas nasional kita tetap terjaga di tengah arus budaya, ekonomi, dan informasi global yang cepat, yang mudah diakses. Artinya, penerapan kita ini, kesimpulan yang menurut kami itu artinya kita dapat membuka diri terhadap apapun hal baru, tetapi kita filter tanpa kita kehilangan jati diri seorang bangsa Indonesia. Filosofi bangsa kita harus kita tetap pegang teguh di tengah banyak masuknya hal-hal dari luar. Harus kita filtrasi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, Pak. Kemudian berkaitan dengan itu tadi, berarti kan ada hal-hal dari luar yang sebenarnya bukan merupakan ciri dari bangsa kita, tapi dapat kita filtrasi dan dapat kita sesuaikan dengan keadaan di dalam negeri, seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau begitu bagaimana menurut Bapak cara kita untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri kepada generasi muda Pak, agar tetap cinta tanah air tanpa kehilangan daya saing di tingkat internasional Pak? Kalau untuk hal tersebut, yaitu tadi kita mulai menanamkan pondasinya sejak dini. Artinya pendidikan karakter itu merupakan hal yang sangat penting yang kita lakukan. Kemudian kita coba lakukan edukasi tentang nilai-nilai kebangsaan dengan metode yang kreatif tadi, seperti membuat konten. Karena kemudian kita coba juga libatkan dalam berbagai hal positif, kegiatan sosial, apapun itu. Seperti sekarang ada musibah banjir di Bali, ya mungkin kita bantu kegiatan sosial, mengumpulkan donasi untuk bantuan. Dalam hal bela negara, untuk pertanyaan pertama Pak Yudi, apa makna bela negara menurut Bapak dan bagaimana relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini? Menurut saya, terhadap pertanyaan itu merupakan sikap kita sebagai seorang warga negara untuk mencintai tanah air kita secara utuh. Artinya relevansinya itu cinta tanah air itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kontribusi yang positif terhadap negara Republik Indonesia ini pada umumnya. Yang kedua, selain melalui angkatan bersenjata, bentuk nyata apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengimplementasikan sikap bela negara? Kita mulai dengan bekerja dengan jujur untuk kita sebagai pegawai ya. Artinya kita semua telah disumpah, walaupun rekan-rekan sekalian belum sumpah 100% misalnya, tapi setidaknya sumpah awal terima SK itu sudah menjadi pegangan. Kita harus mulai bekerja dengan jujur. Kita ingat sumpah-sumpah jabatan kita, dan nanti ketika diberikan wewenang, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Seperti itu. Hasil analisis wawancara bela negara dengan narasumber Bapak Yudi. Dapat dipahami bahwa bela negara memiliki makna yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara dimaknai sebagai sikap setiap warga negara untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan kontribusi positif bagi Indonesia sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Kak Pipin selaku CPNS juga tahun 2025.
bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, khususnya di era digital sekarang ini? Di era digital sekarang ini, generasi muda sangat beririsan atau sangat berhubungan sekali dengan digital ya. Yang perlu perbanyak untuk generasi muda, saya rasa itu mengenai edukasi literasi digital dan pemahaman mengenai sejarah bangsa atau sejarah daerahnya masing-masing itu melalui media sosial. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun semangat bela negara di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini? Di era sekarang ini, informasi global itu cepat menyebarnya, itu menjadi tantangan terbesar untuk generasi muda. Karena dengan kecepatan informasi itu menjadi penyebab muncul cepatnya penyebaran hoax. Kak Pipin, apa tantangan terbesar menurut Kak Pipin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia di tengah keberagaman suku, ras, dan budaya? Sebenarnya keanekaragaman keberagaman ini menjadi kekayaan untuk Indonesia. Namun keberagaman suku, agama, dan budaya ini juga sering memicu provokasi, menjadi sasaran untuk provokasi, cepat menimbulkan api-api konflik nantinya. Selain itu, penyebaran hoax atau hate speech di media sosial ini rawan untuk jadi pemicu memecah belah bangsa Indonesia. Narasumber menjelaskan bahwa radikalisme, intoleransi, dan perbedaan itu dapat dicegah dengan berpedomankan kepada Pancasila. Nilai-nilai di dalam Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan, serta memandang keberagaman suku dan budaya sebagai anugerah yang memperkokoh persatuan bangsa. Kedua, terkait dengan wawasan kebangsaan, keberagaman tentu bisa menjadi kekayaan, bukan malah menjadi perpecah belahan maupun saling mengirimkan informasi tidak benar atau hoax. Baik, Bapak Haris. Kalau menurut Abang nih, bagaimana sih peran wawasan kebangsaan dalam mencegah radikalisme, intoleransi, dan perpecahan di masyarakat untuk saat ini, Pak? Wawasan kebangsaan, baik lagi ya, wawasan kebangsaan itu kan di panutannya itu Pancasila, dan di Pancasila kita tuh ada nilai-nilainya, salah satunya adalah untuk menjaga keberagaman itu sendiri gitu. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi ya, yang kita harus bisa bertoleransi, terus menyaring-nyaring juga ideologi yang radikal, dan mengajarkan bahwa keberagaman itu adalah takdir kita gitu. Kita hidup dan lahir di negara yang punya banyak etnis dan berbeda-beda budaya. Menurut Bapak nih, sejauh mana wawasan kebangsaan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan publik maupun dalam kehidupan sehari-hari? Pengambilan kebijakan itu harus berpihak kepada kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan perusahaan gitu. Menurut Bapak, bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat semangat bela negara di berbagai lapisan masyarakat? Pancasila tuh ya jadi sebagai fondasi ya, sebagai fondasi untuk mempersatukan semangat bela negara kita dan memastikan kalau setiap tindakan membela negara itu dilandasi dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Makna wawasan kebangsaan menegaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan turunan dari Pancasila yang menjadi landasan cara pandang bangsa Indonesia. Fokusnya adalah pada persatuan dalam keberagaman budaya dan etnis, yang memang menjadi inti wawasan kebangsaan. Pemahaman ini relevan untuk menghadapi arus budaya asing agar tidak melunturkan identitas bangsa. Yang kedua, penanaman nilai kebangsaan pada generasi muda.
Ini sejalan dengan semangat bela negara yang menyesuaikan perkembangan zaman agar cinta tanah air tidak menghambat daya saing global. Yang ketiga, tantangan menjaga persatuan dan kesatuan, di mana mengidentifikasi polarisasi sebagai tantangan utama, terutama karena munculnya diskriminasi, penghinaan, atau sikap merendahkan etnis dan agama tertentu. Analisa ini tajam karena sesuai dengan realitas sosial saat ini. Solusinya diarahkan pada pentingnya menghormati perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi.